Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IG Live, teman-teman ya. Apakah suara aku jelas? Tolong dong, teman-teman yang udah bergabung, apakah suara aku cukup keras dan cukup jelas? Kalau sudah, mari kita mulai ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan di kolom pertanyaan atau di kolom chat. Silahkan di chat aja ya. Malam ini kita akan membahas, kalau teman-teman yang ada di channel Instagram ya, Ruang Diri. Makasih, ada DP, ada Bunga, ada Cinderdel ya, yang aku nggak tahu namanya. Ya, Kak Valaska ya. No, memang nama nama akunnya susah-susah, tapi selamat malam. Mudah-mudahan pada sehat, segar ya. Luar biasa. Mari kita mulai. Aku mau bahas tentang si ini nih, Carl Rogers ya. Ada tokoh di psikologi, itu terkenal dengan client-centered theory ya. Jadi dia berpusat pada klien, berpusat pada orang ya, yang kemudian, nah nanti dari situ kita akan bahas ya. Dia bilang satu kalimat yang sangat-sangat menarik, teman-teman ya. Dia bilang kayak gini, "The good life is a process," katanya. The good life is a process. Jadi hidup yang baik itu sebuah proses. Not a state of being. Bukan sebuah keberadaan saat ini, nah. Bukan cuma keberadaan saat ini, tapi sebuah proses. Jadi kehidupan yang baik itu bukan state of being, bukan kondisi saat ini yang sekarang, tapi dia sebuah proses. Jadi saat ini dan sekarangnya teman-teman itu adalah juga bagian dari proses. Nah, kadang kita nggak pernah sadar ya. Nanti aku jelasin lebih lanjut, tapi kalimatnya kayak gitu ya. Dan it is a direction, not a destination. Nah, jadi ada dua kalimat yang masing-masing itu ngejelasin dua konsep yang berbeda tentang sesuatu ya, teman-teman ya. Ada dua kalimat yang kemudian ngejelasin hal yang berbeda juga ya. Yang pertama gini, hidup yang baik itu ya, jadi kehidupan itu teman-teman, apakah sebuah hasil atau sebuah proses, kan gitu ya. Kalau kita bercermin, nah ini kata Rogers nih, kata Carl Rogers kayak gini, kalau kita bercermin sama kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita tuh suka menganggap apa yang terjadi pada kita itu adalah hasil dari proses yang dulu pernah dilakukan. Contohnya gini, kalau aku sekarang flu, ini pasti gara-gara selama ini aku nggak menjaga tubuh dengan baik gitu ya. Nah itu disebut dengan state of being. Keberadaanku saat ini adalah hasil dari apa yang terjadi di masa lalu, gitu. Katanya seperti itu. Ya, aku ulangi lagi ya. Ini nggak apa-apa, malam-malam gini agak filosofi ya teman-teman ya. Setelah itu kita sapa-sapaan ya. Cuman ini sebagai penguat, ini mumpung minggu malam, karena besok itu hari kerja yang begitu berat ya. Makanya aku akan sharing ya tentang itu. Nah, makanya bilang gini nih. Kita itu alamiahnya pada umumnya berpikir bahwa kejadian atau kondisi kita saat ini adalah kondisi di mana ini tuh hasil dari sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu tadi ya. Kalau kita flu saat ini, kalau kita gendut saat ini tuh, ini kata Kak Nova ya, saya gendut ya. Saya gendut saat ini itu adalah hasil dari barangkali yang tidak menjaga tubuh selama ini. Padahal bukan kayak gitu. Kata Kak Rogers bilang kayak gini, "The good life is a process, not state of being." Jadi kalau sekarang aku gendut, sekarang aku ngerasa aku nggak baik-baik aja, itu tuh bukan hasil, itu bukan state of being. Tapi kita harus memaknai itu sebagai sebuah proses. Nah, makanya apapun yang terjadi saat ini itu proses. Jadi jangan dulu bahagia. Ini kemudian menarik. Jangan dulu kemudian bahagia berlebihan, dan jangan juga sedih yang kemudian ngedown dan berlarut-larut. Karena saat ini itu adalah masih proses. Nah, proses kemana, proses apa, ya kita yang arahkan. Nah, itu yang pertama tuh. Ya, ini mesti hati-hati teman-teman. Jadi jangan pernah kemudian ketika kejadian hari ini terus teman-teman bilang, "Kang, aku hari ini jelek banget, hari ini aku buruk banget, hari ini
seminggu ini tuh aku kayaknya nggak asik banget, nggak bahagia banget. Jangan dulu dijudge seperti itu, karena belum selesai. Ini bukan state of being, ini masih proses kalau kata Rogers. Besok masih ada, insya Allah besok masih ada, minggu depan masih ada. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa saat ini itu adalah sebuah hasil yang selesai, yang paripurna. Enggak, masih berproses. Nah, kalau kita kemudian menyadari bahwa ini adalah sebuah proses, teman-teman, bahwa ini ada sebuah proses, maka kita masih di tengah-tengah tuh, masih di tengah-tengah, masih bisa diapa-apain, ya. Yang ngerasa badannya berat masih bisa diturunin, atau malah masih bisa dinaikin. Makanya tergantung kondisi saat ini. Jadi kalau kita menganggap dan menyadari bahwa saat ini adalah proses, maka proses ini bisa diarahkan. Maka kata Carl Rogers di kalimat selanjutnya adalah, it is a direction. Ini adalah arah, not destination. Jadi kalau teman-teman tadi yang di chat ya bilang aku gendut saat ini, bukan hasil, bukan berarti nggak bisa berubah, masih bisa berubah. Ini bukan destinasi, ini bukan ujung, ini bukan akhir, ini masih proses. Nah pertanyaannya, teman-teman mau ngarahin prosesnya kemana? Makin gendut apa makin kurus ya? Ini kalau berat badan. Atau gini, kalau aku kemudian tidak bahagia hari ini, ya itu masih proses. Ya, nanti ujungnya akan bahagia atau akan makin down, kan tinggal gitu ya. Nah, kesadaran ini, ya, kalimat yang disampaikan sama Carl Rogers ini, the good life is a process, not a state of being, it is a direction dan destination, itu ngasih sudut pandang yang selalu positif. Masih bisa kok diapa-apain, masih bisa diarahin, masih bisa kok diapa-apain, gitu ya. Nah, menarik nih. Jadi, Carl Rogers itu, teman-teman, Carl Rogers itu salah satu orang yang kemudian juga aktif di rumah sakit jiwa. Menariknya, cara Rogers itu beda dengan orang-orang atau para psikolog atau dokter-dokter waktu itu, physician lah ya, yang kemudian menangani kasus-kasus kesehatan mental. Kalau orang lain masih sibuk dengan terapi-terapi, dengan obat, Rogers enggak. Kerjaan dia itu kemudian ngajak ngobrol. Karena dia meyakini bahwa ketika orang dapat gangguan mental, dapat kegilaan, itu tuh masih sebuah proses, bukan hasil gitu ya. Ya, jadi makanya gini, ketika teman-teman didiagnosa A, itu tuh bukan hasil akhir. Nah sayangnya kita mah kan suka gitu ya. Kita mah suka menghakimi bahwa itu tuh hasil akhir. Jadi kalau aku nggak bahagia, seolah-olah seumur hidup nggak bahagia. Atau kita memang layak untuk mendapatkan ketidakbahagiaan terus-menerus. Padahal kan bukan gitu. Sekalinya kita tidak bahagia, itu bagian dari proses. Nah, pertanyaannya adalah, atau masalahnya adalah, kita mau ngarahin si proses ini kemana? Apakah menuju ke kebahagiaan atau menuju ke ketidakbahagiaan? Teman-teman tinggal jawab pertanyaan itu. Maka life is a process, bukan state of being. Yang harus dilakukan adalah direction, mengarahkan. Nah, makanya support system yang bagus, support system yang baik ya. Kita tuh punya teman, relasi yang bagus adalah relasi yang ngasih kita arah. Sense of direction, ya, arahnya mau kemana gitu. Bukan yang ngejudge, ih kamu dosa, ih kamu mah nggak akan bertumbuh lagi. Nggak gitu. Tapi yang ngasih sense of direction. Nah, arah ini kemudian penting yang menjadikan diri kita sekarang dan saat ini, teman-teman. Nah, makanya balik lagi nih ya. Menghadapi hari Seninnya teman-teman, kira-kira teman-teman mau yang mana? Mau yang ngomongin soal sense of direction, atau masih berkutat di, ya udah ini tuh udah destination, ini udah ujungnya, aku udah nggak bisa kemana-mana lagi, ya ini udah ujungnya. Nah, kira-kira yang mana dan seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu sharing malam ini. Sekarang waktunya teman-teman boleh buat curhat ya, terutama yang di Instagram. Mangga, silahkan teman-teman.